Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa huwa khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Semoga kita senantiasa di dalam keimanan, kesyukuran yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita seringkali goyah dengan iman, dengan ingat, dengan syukur kita kepada Allah. Karenanya Nabi mengajarkan kita agar dia kokoh di dalam ibadah, syukur dan kebaikan, mengingat kepadanya. Bacalah sebagaimana Nabi baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu aku bagaimana senantiasa eling kepadamu. Jangan pernah bertumpu dengan hebatnya kita. Kita ini lemah. Kita seringkali tidak sanggup kecuali dengan bantuan Allah. Jangan pernah juga bersandar kepada ilmu. Ilmu kita ini tidak ada setetes pun yang ada di lautan. Sangat amat sedikit dari Allah. Bahkan malaikat menggambarkan subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Karenanya kalau jamaah ingin punya iman yang kokoh, minta tolong sama Allah. Allahumma a'inni. Nabi saja memohon pertolongan kepada Allah, apalagi kita yang imannya banyak turunnya dibandingkan naiknya. Nabi yang begitu sangat luar biasa ibadahnya, beliau masih memohon pertolongan kepada Allah. Lantas kalau kita enggan memohon pertolongan kepada Allah, rasanya lebih sombong daripada iblis. Karena sesungguhnya senantiasa bermohonlah kepada Allah. Allahumma a'inni, bantu aku, ala dzikrika, bagaimana eling kepadamu, zikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur karena libur dari Allah tidak pernah libur. Kalau Anda bersyukur, pasti hidup selalu mujur. Kalau tidak mujur, syukurnya kurang, itu pasti. Kalau syukur, rezeki akan makmur, badan akan subur, keluarga akan senantiasa akur. Itu janji Allah Azza wa Jalla. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah agar kita beribadah dengan baik. Kalau kita evaluasi, kok ibadah saya nggak pernah baik, yakin kita nggak minta tolong kepada Allah. Nggak bisa. Bertolonglah senantiasa bersandar pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah. Selepas Jumatan nanti menjadi hamba Allah yang bertakwa, bukan hanya menggugurkan kewajiban, bukan hanya melepas penat capek lelah di tengah hari kerja dan istirahat, tetapi menjadi modal penting kita hidup mengarungi yang luar biasa di dunia, apalagi di negeri keabadian. Bekalnya adalah takwa, la'allakum tattaqun. Salawat dan salam kita untuk pahlawan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantasnya beliaulah makhluk yang harus paling kita cintai di atas ayah kita, di atas ibu kita. Bahkan kalau Anda meminta kepada Allah, misal andai jika satu orang yang Anda perkenankan oleh Allah untuk hidup kembali, bukan ayah kita, bukan ibu kita, tetapi dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
Tidak sempurna iman di antara kalian itu. Sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, bahkan dibandingkan semua manusia. Kalau ada manusia yang mesti dan boleh dihidupkan kembali, adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat indah. Rahmah. Semesta ini bertasbih damai ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema Jumat di pekan terakhir di penghujung Sya'ban ini adalah, apakah Ramadan 1447 Hijriah ini Ramadan terakhirku? Ibadallah, masih ingat Ramadan tahun lalu? Khatib dan jamaah yang hadir pada hari ini silakan mengevaluasi. Karena sepintar-pintar manusia adalah yang pandai mawas diri dengan hidupnya. Itu dia cerdas. Disebut oleh Nabi Al-Qayyis, cerdas. Al-Qayyisu man dana nafsahu. Dia senantiasa menimbang dirinya. Ini saya ini dalam ketaatan belum nih bulan Sya'ban ini. Itu orang yang cerdas, bukan yang IQ-nya di atas 200. Itu terlalu mudah. Tetapi Rasulullah bilang yang cerdas adalah yang senantiasa mawas diri. Apa yang dia bisa bawa bekal di negeri yang abadi. Hidup kita saja bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya mesti ada bekal. Mesti ada gaji yang masuk. Mesti ada yang disiapkan dalam sahur buka puasa nanti di bulan Ramadan. Tetapi lebih dari itu, yang disiapkan apa saja? Apakah Ramadan tahun ini sama dengan tahun lalu? Demi Allah, tidak pernah sama. Ramadan tahun lalu dengan tahun ini, kalau Allah sampaikan usia dan umur kita, tidak pernah sama. Tetangga banyak juga yang sudah meninggal. Teman masih muda, tampak sehat, rajin nge-gym, sudah game over, sudah juga mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena mati tidak mesti kita menunggu tua, lansia. Yang Anda sangkakan sehat, bugar itu, jangan-jangan itu menuju game over kita. Tidak pernah bisa disangkal dan bohong. Dan hebat dengan fisik dan sehat kita. Karena meninggal nggak mesti tua, banyak juga yang masih bayi, Allah cabut kehidupannya. Allah wafatkan, Allah matikan. Kita juga sama, lagi asik-asiknya bekerja. Lagi di puncak karir lalu diwafatkan juga. Nggak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana. Fan itu fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Yang kekal, yang baqo adalah Tuhanmu yang maha mulia. Olehnya perhatikan dan mawas diri dengan Ramadan yang akan datang. Karenanya Nabi mengajarkan salah satu pengharapan doa. Nabi mengajarkan Allahumma salimni ila Ramadan. Ini bermakna, ya Allah sehat, afiatkan, selamatkan diriku Ramadan tiba. Karena sebelum Ramadan tiba, banyak juga yang menyesal di kubur mereka. Karena tidak bertemu dengan Ramadan. Karenanya apa yang mesti disiapkan? Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Perbanyak taubat. Khatib dan jamaah yang ada di sini pasti punya dosa. Hanya Allah tutupi. Yang kecil, yang besar, yang tampak, yang tidak tampak. Allah tutupi. As-salafus shalih mengumpamakan kalau dosa itu seperti bau busuk dan sampah. Khatib yakin bisa jadi jamaah juga tidak mau berteman dengan khatib. Karena sesungguhnya menyambut Ramadan adalah menyambut dengan sukacita, kegembiraan. Karena Allah membukakan lebar-lebar futihat abwabul jannah, dibuka. Bulan-bulan sebelumnya enggak dibuka. Menunjukkan apa?
taubat dosa besar kecil asal tulus taubatnya mesti dan pasti diterima oleh Allah. Karena surga saja dibuka oleh Allah. Apalagi dengan dosa yang diampuni oleh Allah. Bisa. Surga aja diberikan kepada hamba-hambanya. Apalagi dengan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Menyambut Ramadan, bisa jadi Ramadan terakhir. Sambutlah dengan cleansing diri, bersihkan jiwa, bersihkan hati. Perbanyak taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena mudah-mudahan istighfar dan taubat kita adalah Allah berkenan menerima kalaupun 1447 Hijriah Ramadan nanti Ramadan terakhir kita. Jangan-jangan belum juga tiba Idul Fitri nanti kita sudah diwafatkan. Tetapi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah bilang jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita pasti mati. Ada di sini yang dijamin tidak mati. Semuanya mati. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Ramadan tiba nanti sudah siap. Karena orang-orang yang bertobat, dengan tibanya Ramadan mereka bergembira. Berbeda dengan orang-orang yang berkubang dengan dosanya. Ramadan tiba tidaklah dianggap sebagai beban. Oh, kami mesti puasa. Oh, kami mesti menahan syahwat. Oh, kami mesti taat. Beban. Karena mereka asyik dengan maksiatnya. Mereka juga belum juga dihukum oleh Allah. Itu mereka bermaksiat kok belum dihukum oleh Allah. Jangan sangka hukuman itu berbuah sakit, musibah. Ketahuilah, pagi menuju zuhur kita, ketika kita lalai, tidak ada sholat duha di dalamnya, itu Allah hukum. Tidak ada duha. Padahal mereka lalai dengan waktu duha. Itu Allah hukum. Berlalu malam-malam sebelum Ramadan tiba, nanti kita dipaksa dengan sholat malam bernama tarawih. Berlalu selain Ramadan, tidak ada sholat malam. Ketahuilah itu adalah hukuman Allah. Tapi kita tidak sadar. Kita senantiasa asik dininabobokan, ditidurkan. Tidak ada bangun-bangun malam. Itu adalah hukuman Allah. Lebih sakit, lebih perih dari musibah alam. Musibah yang menurut manusia kesulitan, kepayahan. Hukuman itu adalah kerasnya hati. Itu lebih berat daripada siksaan dan musibah fisik. Bahkan bencana. Itu lebih mengerikan. Mereka tidak pernah sujud tapi kok diberi sehat, rezeki banyak, fulus banyak. Tetapi mereka jauh dari Allah, itu adalah hukuman yang lebih pedih. Ketahuilah, kita capek dan lelah dalam taat kepada Allah, bekasnya abadi di surga nanti. Tetapi asyik dengan nikmat dunia yang sementara itu, seperti Anda meneguk saat Anda lapar, lalu Anda makan. Selapar-laparnya manusia, sangat amat lapar, bahkan kelaparan. Chef terbaik, makanan apapun menjadi nikmat ketika rasa lapar itu mendera. Itulah diantara makna siam. Siam mengajarkan bahwasannya satu hari kita berpuasa adalah sebenarnya sangat amat cukup menggantikan rasa lapar yang sebelumnya. Allah berikan kita rasa kecukupan, rasa kenyang. Karena sejatinya, sehebat-hebat chef dalam makan adalah saat kita betul-betul merasakan arti dan hakikat kelaparan. Pun sama. Saat kita bisa memaknai puasa, bukan hanya sekedar jauh dari lapar, jauh dari dahaga. Itu tidak lebih dari puasanya diibaratkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti puasanya anjing. Anjing ketika lapar itu mereka diam. Mereka mampu menahan diri. Allah menciptakan makhluknya itu agar manusia lebih dari hayawan-hayawan ini. Kalau belajar lapar,
harus di atas mereka. Karena binatang itu jauh amat lebih lapar ketika mereka tidak bertemu dengan makan mereka. Manusia diajarkan dengan perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dibaca di mimbar menjelang Ramadan, di tarhib Ramadan, mesti dan pasti dibaca. Tapi seringkali kita tidak dapat merasakan feel, jiwa, roh dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hilang esensi. Biasa saja. Cek kembali imannya. Bersyukur masih bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan sampai tidak masuk kuping kanan dan tidak juga masuk kuping kiri. Bebal hatinya. Karena saking keras hatinya. Udah sulit dinasehatin. Ini musibah. Hukuman dari Allah yang lebih dari musibah sakit. Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Berlalu panjangnya waktu, hati mereka semakin keras. Bebal diberi nasihat. Ketika Ramadan tiba, lantas nasihat apa lagi? Kultum ada, pengajian ada. Karenanya, menyambut Ramadan, apakah ini Ramadan terakhir? Bebersih diri, bertobat kepada Allah. Yang kedua, apakah ini Ramadan terakhir kami? Siapkan jiwa, tundukkan roh kepada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Agar dia menjadi qalbu yang sejuk, berbuah hati yang khusyuk. Agar ibadah menjadi maslahah. Agar ibadah berbuah manfaat. Kalau Anda ingin merasakan lezat dan nikmatnya hidup, ibadah pasti nikmat. Contoh Rasulullah SAW. Kalau ditanya siapa makhluk Allah di antaranya yang paling berhak menikmati dunia ini, Rasulnya, Nabinya. Bukan begitu. Tapi Allah memilihkan untuk Rasul kita di dalam kekhusyuan ibadah. Tentu tidak menafikan pentingnya berikhtiar dengan dunia. Siapkan dengan kekhusyuan ibadah kepada Allah. Berlatih, warming up, disiapkan. Fisiknya disiapkan untuk bisa menerima asyiknya, nikmatnya berpuasa. Agar menikmati di setiap sahurnya. Agar dinikmati sahurnya bukan hanya mengganti makan siang, mengganti makan pagi. Dahaganya dinikmati. Karena puasa itu menit, detik, jamnya itu dinikmati. Termasuk sahur. Dia merasakan nikmat betul sahur. Karena sesungguhnya sahur itu adalah jamuan Allah. Bukan hanya bermakna pengganti air minum, pengganti makan siang, pengganti makan pagi. Dia adalah jamuan Allah. Kalau Anda dijamu oleh orang hebat, mestilah Anda bangga, bukan? Apalagi ini adalah jamuan Allah. Puasa adalah jamuan Allah. Bukan hanya sekedar perintah dan kewajiban. Nanti tidak nyaman. Pekerjaan yang ada di sini adalah jamuan. Kesyukuran dari siapa? Allah. Kerjaku adalah syukurku. Demikian juga saum, puasa. Saumku adalah syukurku. Karena dia tidak menerima beban. Dia asyik dengan puasa itu. Terima kasih ya Allah. Kau telah berikan kami kesempatan puasa. Yang mana hari-hari sebelumnya kami tidak pernah puasa. Terima kasih ya Allah. Sebelumnya kami sering makan. Tetapi Engkau berikan kami syariat puasa. Dia menikmati. Sebagaimana bosnya memerintahkan dirinya bekerja dengan segala perintah siang malamnya. Lantas dia menurut dengan perintah bosnya ini. Apalagi ini adalah big boss, maha yang menciptakan kita. Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullah yastajib lakum.
Alhamdulillahilladzi farada alaina bisyam. Alhamdulillahilladzi yaqul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketiga, kalau ini Ramadan terakhirku, mesti dan pastilah ibadahnya difulkan. Banyak sekali kisah-kisah residivis, dirinya divonis besok akan dihukum mati. Apa yang dia minta? Kalau orang yang beriman, dia mesti minta bisa bersujud kepada Allah, bersujud kepada Allah. Kalau hadirin besok diketahui ajalnya sudah tiba, apa yang perlu disiapkan? Apakah masih bisa bekerja? Apakah masih asyik dengan gadgetnya? Pasti tidak mungkin. Salah satu hal yang mesti diwaspadai dengan Ramadan 1447 Hijriah adalah meminimalisir godaan yang bisa berpotensi merusak Ramadan kita. Siapkan ibadah terbaiknya. Baca Qur'annya. Kalau Ramadan tahun lalu belum khatam sekalipun, kalau ini Ramadan terakhir, harus dan mesti khatamin. Bila perlu di kantor ini ada khataman bersama, agar bisa motivasi. Kalau sholatnya belum juga sempurna dengan memaksimalkan ke masjid, paksakan. Paksakan. Karena Ramadan terakhir, sehingga Allah catat dirinya lebih banyak beribadah di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Sholatnya, puasanya, hatinya, ketika Ramadan diketahui Ramadan terakhir, hati kita lebih tulus. Tidak ada lagi iri, dengki, dendam, kesumat berkepanjangan sebelum Idul Fitri tiba. Itu juga kalau sampai usianya. Tetapi hatinya sudah salim. Wassalim li Ramadan. Dan kasih aku ya Allah. Selamatkan aku itu. Ramadan itu untukku. Watasallamhu minni mutaqabbala. Dan terima ya Allah amal-amal aku itu di Ramadan. Luar biasa. Sehingga jangan dilupakan dengan doa sebelum Ramadan tiba. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Kalau Anda sukses dengan Ramadan, diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka, sebelum satu Ramadan, baca doa ini. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, hapus namaku saya itu dari listing name penghuni neraka. Hapus. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Baca doa ini. Bahkan mungkin dari satu Ramadan sampai akhir. Tapi Allah sudah catat. Kita menjadi manusia yang sukses dengan Ramadan. Yang kedua, bacalah doa Allahumma ballighna lailatul qadar. Kalau nanti kita disampaikan usia kepada Ramadan, dari satu Ramadan ya Allah, sampaikan usia kami, sampaikan kami Lailatul Qadar. Kalau Anda hidup dan menghidupkan Lailatul Qadar, ini menutup semua amal-amal kita yang sebelumnya tidak maksimal. Kalaupun start kita tidak baik, tidak bagus, Ramadan sebelumnya nggak jelas resultnya, masih ada kesempatan 1447 Hijriah. Tapi kalau Anda tidak memaksimalkan, mau kapan lagi? Mau nunggu game over dan itu nggak bisa, menyesal. Nggak bisa. Di kubur itu banyak yang menyesal. Karena tidak bisa memaksimalkan tamu agung bernama Ramadan. Sehingga sampaikan usia kita, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau kita menghidupkan Lailatul Qadar nanti 10 malam terakhir, Anda relakan malam-malam begadangmu itu untuk Allah, yang selama ini mungkin dengan games online, habis sudah game over, na'udzubillah. Tapi ketika 10 malam terakhir dihabiskan untuk Allah, mangga ya Allah. Bisa jadi ini akhir Ramadan hamba. Khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar menutup keburukan kita yang sebelumnya.
khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan pahalanya itu. Luar biasa. Ini rahmatnya Allah. Tapi kalau kita tidak mau menerima rahmatnya Allah, itu sama aja dengan iblis. Kenapa disebut iblis? Karena dia jauh dari rahmatnya Allah. Disebut iblis. Ketika Ramadan tiba, rahmatnya Allah, kita tidak mau juga hadir khusyuk, asyik dengan rahmatnya Allah. Mesti rahmat yang seperti apa dari Allah? Ibadallah. Setidaknya kalau ini Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan kita ditutup kepada Allah taubat yang nasuha. Kita ditutup oleh Allah amal-amal terbaik kita. Kita disampaikan oleh Allah Lailatul Qadar, hingga Allah ridho dengan kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.